Tapi memikirkannya, itu tidak aneh. Bagaimanapun, ini adalah pertempuran antara Kaisar Agung dan Saint Iblis. Dan kemungkinan besar itu akan mengubah arah masa depan kedua dunia. Jadi masuk akal bagi mereka untuk memperhatikannya. Itu mudah dijelaskan. Yang Kai mengangguk ringan. Senior pasti telah melihat apa yang terjadi pada benua Eternal Heaven setelah pertempuran hebat itu. Dunia hancur. Dunia hancur. Dunia hancur. Dan hukum runtuh. Kekuatan penuh dari Demon Saint dan Great Emperor bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh benua kecil, kata Chang Tian dengan sungguh-sungguh. Jika saya memberitahu senior bahwa dunia ini lebih buruk daripada benua Eternal Heaven yang hancur pada awalnya, saya ingin tahu apakah senior akan mempercayai saya. Chang Tian menoleh dan pupilnya menyusut. Yang Kai bertemu dengan tatapannya, ekspresinya tenang dan matanya murni. Setelah waktu yang lama, Chang Tian perlahan menggelengkan kepalanya. Bukannya raja ini tidak ingin mempercayaimu. Hanya saja masalah ini terlalu keterlaluan. Yang Kai tersenyum dan berkata, senior harus tahu bahwa selama ribuan tahun, ada banyak benua yang hilang di wilayah iblis. Karena gerbang dunia, benua yang hilang ini telah dipisahkan dari wilayah iblis dan tidak ada yang bisa memasukinya. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam benua yang hilang ini. Chang Tian mengerutkan kening dan bertanya, kamu tahu? Yang Kai mengangguk, saya bisa memasuki benua yang hilang itu. Tetapi benua ini berbeda dari apa yang dipikirkan kebanyakan orang. Mereka tidak sepenuhnya utuh, tetapi telah lama hancur berantakan. Bahkan lebih buruk daripada benua Eternal Heaven setelah pertempuran besar. Senior dunia saat ini melihat adalah hasil dari perpaduan antara benua yang hilang dan benua Eternal Heaven. Senior, tidakkah kamu merasa bahwa hukum dunia dan energi dunia di sini agak mirip dengan wilayah iblis? Bagaimana mungkin Chang Tian tidak merasakannya? Saat dia masuk, dia merasa bahwa dunia ini seperti wilayah iblis yang melemah. Sebelumnya, dia tidak tahu mengapa. Tetapi setelah mendengar penjelasan Yang Kai, dia tiba-tiba mengerti. Meskipun hukum dunia-dunia besar serupa, tidak mungkin mereka sama. Misalnya, batas bintang dan wilayah iblis memiliki hukum yang berbeda dan sistem kekuatan yang mereka hasilkan juga berbeda. Tetapi tempat yang disebut dunia kecil misterius ini memiliki banyak kesamaan dengan wilayah iblis. Meskipun penjelasan Yang Kai masuk akal, Chang Tian masih tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan tidak percaya. Bagaimana kamu bisa menyatukan kembali benua-benua yang hilang itu? Sebagai perbandingan, Yang Kai bisa memasuki benua yang telah lama hilang itu jauh lebih mengejutkan. Karena dia mahir dalam hukum luar angkasa dan mampu memperbaiki dan bahkan menyegel gerbang dunia. Membuka kembali gerbang dunia itu secara alami tidak akan menjadi masalah. Senior, pernahkah kamu mendengar tentang hukum pertempuran pemakan surga? Yang Kai bertanya sambil tersenyum. Chang Tian menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku belum pernah mendengarnya. Berbeda dengan banyak Saint Iblis, Chang Tian tidak tahu apa-apa tentang batas bintang. Jika itu adalah Demon Saint lain di sini, mereka mungkin tidak asing dengan hukum pertempuran Heaven Devourer. Karena mereka berani menyerang batas bintang, mereka pasti telah berusaha keras untuk mendapatkan informasi tentangnya. Hukum pertempuran Heaven Devourer adalah teknik yang tak tertandingi. Dibuat oleh senior dari batas bintang saya yang memiliki kemampuan untuk menelan dunia. Nama senior ini adalah Wu Kuang, dan dia menjadi Kaisar Agung puluhan ribu tahun yang lalu. Bahkan dapat dikatakan bahwa dia adalah yang terkuat di antara semua Kaisar Agung. Karakteristik terbesar dari Heaven Devourer Battle Law adalah ia dapat menelan semua hal di dunia dan menggunakannya untuk digunakan sendiri. Namun, senior ini dulu berpikir bahwa dia kuat dan tak terkalahkan. Jadi dia melakukan banyak hal yang menimbulkan murka surga dan manusia. Seperti kata pepatah, jika dao surgawi tidak bahagia, karma mengikuti. Pada akhirnya, senior ini menimbulkan kemarahan massa, dan Kaisar Agung lainnya bergabung untuk membunuhnya. Dalam pertempuran itu, dia sendirian membunuh 4 Kaisar Agung dari level yang sama. Dan pada akhirnya, dia juga dipukuli sampai mati. Petik 2. Chang Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Membunuh 4 Kaisar Agung dari tingkat yang sama? Mereka yang tidak berada di posisi ini merasa sulit membayangkan betapa sulitnya itu. Chang Tian juga berada di level Kaisar Agung. Dan di seluruh wilayah iblis, dia tidak takut pada salah satu dari 12 Saint Iblis lainnya. Bahkan Saint Iblis pertama, Huang Wuji, dia telah bertarung 1 lawan 1. Tetapi untuk membunuh 4 Saint Iblis sendirian tidak mungkin. Lupakan mereka berempat, selama dia bertarung 1 lawan 1 dengan Huang Wuji. Jika ada Demon Saint yang ikut campur, dia tidak akan cocok untuk mereka. Ketika kultivasi seseorang mencapai level mereka saat ini, mereka telah mencapai puncaknya. Jadi tidak ada banyak perbedaan di antara mereka. Jadi, berdiri di puncak ini, Chang Tian dapat memahami betapa menakutkannya Wu Kuang. Itu benar, kata Yang Kai dengan sungguh-sungguh,
Pertempuran itu disebut Pertempuran Kaisar Agung oleh Batas Bintang. Dan medan perang itu beralih ke Laut Fragmen Bintang. Wajah Chang Tian dipenuhi dengan daya tarik saat dia bergumam. Wu Kuang. Hukum pertempuran pemakan surga. Seorang jenius yang tak tertandingi. Jika saya bisa bersaing dengan karakter seperti itu dalam hidup saya tidak akan sia-sia. Sayang sekali. Yang Kai tersenyum sedikit dan tidak memberitahunya bahwa Wu Kuang telah hidup kembali. Dan sekarang setelah dia menjadi satu dengan Kaisar Agung Hong Chen, mereka telah membentuk keseimbangan yang aneh. Sejak pertempuran itu, nama Kaisar Agung Pemakan Surga telah terkenal selama puluhan ribu tahun, dan ketenarannya tidak pernah berkurang. Sejak zaman kuno, dia telah diakui sebagai Kaisar Agung nomor satu di Batas Bintang. Dan hukum pertempuran pemakan surga yang dia ciptakan adalah teknik paling jahat dan kuat di Batas Bintang. Petik 2. Mendengar ini, ekspresi Chang Tian berubah. Teknik kultivasi itu telah jatuh ke tanganmu? Awalnya, Yang Kai telah berbicara tentang dunia hebat ketika dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan menjadi hukum pertempuran pemakan surga. Persepsi Chang Tian sangat tajam, jadi dia bisa segera memahami apa yang terjadi. Yang Kai mengangguk. Ya, ketika saya pertama kali memasuki Batas Bintang setahun yang lalu, junior ini telah berpapasan dengan keturunan Wu Kuang dan cukup beruntung untuk mendapatkan hukum pertempuran pemakan surga. Namun, pada saat itu, kultivasi junior ini telah mencapai tingkat tertentu dan dia tidak berniat untuk berkultivasi dengan teknik kultivasi lainnya, jadi dia tidak menggunakannya. Baru kemudian dia mengetahui bahwa hukum pertempuran pemakan surga bukanlah sesuatu yang bisa dikembangkan oleh siapapun. Meskipun metode kultivasi ini sangat kuat, itu memiliki kelemahan besar. Sekarang, sepertinya saya cukup beruntung. Petik 2. Jika dia benar-benar mengembangkan hukum pertempuran pemakan surga saat itu, temperamennya mungkin telah terdistorsi. Meskipun fisiknya kuat, dalam beberapa aspek itu lebih rendah daripada perwujudannya. Chang Tian mengangguk ringan dan berkata, semakin kuat teknik kultivasi, semakin ketat persyaratannya. Dao surgawi menghilangkan surplus sambil mengisi defisit. Ini hanya wajar. Yang Kai melanjutkan, junior ini juga memiliki sesuatu yang disebut manik batas misterius, dan interiornya adalah dunianya sendiri. Menunjuk ke depan, dia melanjutkan, ini adalah bentuk embrio dari dunia ini. Apakah itu hukum pertempuran pemakan surga atau manik batas misterius? Tidak ada yang istimewa tentang mereka. Tetapi ketika junior ini menggabungkan keduanya bersama-sama, sesuatu yang luar biasa terjadi. Apa itu? Meskipun dia memiliki beberapa tebakan, Chang Tian tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dunia kecil misterius benar-benar dapat menelan ruang lain untuk memperkuat dirinya sendiri. Memungkinkan senior untuk melihat situasi ini hari ini. Chang Tian melihat sekeliling dan menghela nafas. Tidak heran meskipun dunia ini luas, tidak ada penghuninya. Karena itu adalah dunia baru yang dibentuk dengan melahap benua yang hilang. Secara alami tidak ada makhluk hidup. Berpikir sejenak, Chang Tian bertanya, tapi bukankah kamu mengatakan kamu tidak mengolah hukum pertempuran pemakan surga? Bagaimana kamu bisa menggabungkannya dengan manik batas misterius? Yang Kai tersenyum dan berkata, junior benar-benar belum mengolahnya. Tetapi itu tidak menghentikan junior menggunakan hukum pertempuran pemakan surga melalui manik batas misterius. Jika bukan karena perwujudannya, Yang Kai tidak akan bisa melakukannya. Justru karena perwujudannya mengembangkan hukum pertempuran pemakan surga dan memiliki pemahaman yang mendalam bahwa Yang Kai dapat menggunakan informasi yang dia terima dari perwujudannya untuk berhasil mengaktifkan hukum pertempuran pemakan surga. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Chang Tian mendecakkan lidahnya dengan heran. Jika apa yang kamu katakan itu benar, benua yang hilang akan bisa menjadi seperti sekarang ini. Dan jika manik batas misterius kamu bisa menelan seluruh benua. Pikiran senior persis seperti yang saya inginkan. Yang Kai mengangguk dengan serius. Wilayah iblis telah runtuh dan berbagai benua akan segera menghilang dari tata letak wilayah iblis. Daripada membiarkan mereka menghilang, akan lebih baik bagiku untuk menelan mereka dan membangun kembali dunia baru. Jika saya benar-benar dapat mencapai ini, maka semua makhluk hidup di wilayah iblis akan dapat menetap di dunia baru ini dan mengakhiri perjuangan antara dua dunia. Senior dan semua orang dari benua 100 roh juga akan dapat menemukan rumah di dunia baru ini dan tidak lagi harus bersembunyi di sudut dan menderita intimidasi dari Saint Iblis lainnya. Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, mata Chang Tian bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Seolah-olah dia telah melihat jalan besar terbentang di bawah kakinya. Tetapi dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia sangat menghargai Yang Kai, dia tidak akan bisa untuk meyakinkannya hanya dengan beberapa kata. Sesaat kemudian, Chang Tian dengan tenang berkata, manik batas misterius adalah salah satu kartu trufmu, kan? Apakah kamu tidak takut mengeksposnya di depanku? Apapun yang bisa berevolusi menjadi dunia hebat adalah harta berharga bagi siapapun. Bahkan Saint Iblis pun akan iri karenanya.
Mendengar ini, Yang Kai tersenyum. Manik batas misterius memang kartu truf junior. Tetapi karena junior memiliki ide ini, keberadaannya akan terungkap ke dunia cepat atau lambat. Junior menyembunyikan manik batas misterius beberapa tahun yang lalu karena kekuatan junior tidak cukup untuk melindungi harta seperti itu. Tetapi sekarang junior adalah Raja Iblis tingkat tinggi dan memiliki beberapa kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Jadi apa salahnya mengeksposnya? Selain itu, meskipun manik batas misterius itu berharga, itu hanyalah benda mati. Hanya dengan hukum pertempuran Heaven Devourer yang dapat melahap ruang. Dan selain Wu Kuang, hanya junior yang memiliki hukum pertempuran Heaven Devourer. Chang Tian terkekeh ringan. Apakah kamu memberitahuku semua ini hari ini karena kamu ingin raja ini membantumu? Yang Kai berkata dengan serius. Menciptakan dunia baru bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan oleh junior ini sendirian. Dan di seluruh wilayah iblis, hanya senior yang bisa dipercaya. Jadi tolong bantu aku. Yang Kai tidak tahu apakah Chang Tian layak mendapatkan kepercayaannya. Lagi pula, dia sudah lama tidak berhubungan dengannya dan tidak mengerti temperamennya. Namun, itu adalah fakta bahwa umur Chang Tian hampir habis. Dan benua 100 roh tidak memiliki masa depan untuk diandalkan. Jadi Yang Kai percaya bahwa Chang Tian akan membuat pilihan yang tepat. Chang Tian tidak segera menjawab, hanya bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi serius. Setelah waktu yang lama, dia perlahan berkata, bukannya raja ini tidak mau mempercayaimu. Hanya saja tidak ada bukti. Jika dunia ini benar-benar dapat berevolusi seperti yang kamu katakan dan akhirnya menjadi keberadaan seperti wilayah iblis, lalu apa salahnya raja ini membantumu? Lalu bagaimana senior ingin aku membuktikannya? Yang Kai bertanya. Chang Tian tersenyum ringan. Lebih baik melihatnya dengan mataku sendiri daripada 1000 kata. Pintu tebal aula terbuka dan Yang Kai melangkah keluar. Di luar pintu, 3 pasang mata menatap ke arah Yang Kai. Itu Hei Lian, Bai Lian, dan Baiya, yang menunggu di luar. Melihat Yang Kai muncul, Baiya tidak bisa menahan nafas lega. Ditatap oleh 2 saudara kembar Half Sein di tempat terkutuk ini benar-benar membuat stres. Yang Kai mengangguk ke arah Lian Sister dan berkata, terima kasih atas kerja keras kamu. Saya akan pergi dulu. Hei Lian melangkah maju dan bertanya, apakah senior punya instruksi lain? Yang Kai tersenyum sedikit. Senior ingin mengasingkan diri. Tidak ada instruksi lain. Hei Lian mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia melihat Yang Kai dan Baiya pergi. Setelah keluar dari benua 100 roh, Yang Kai memanggil 500.000 penjaga Esprout Snow yang sedang menunggu di luar, memanggil Win Chaser, menaiki kudanya, dan memanggil Baiya. Saudara Baiya, kamu dan saya akan pergi duluan. Pengawal Esprout Snow akan kembali dengan sendirinya. Baiya mengangguk dan memberitahu para pemimpin pengawal Esprout Snow sebelum terbang bersama Yang Kai menuju gerbang dunia terdekat. Di tengah jalan, Yang Kai bertanya, saudara Baiya, di wilayah Saint Belimo, benua mana yang tidak memiliki Half Saint? Baiya tidak tahu mengapa dia menanyakan ini. Tapi itu bukan rahasia. Jadi setelah berpikir sejenak, dia dengan santai menyebutkan nama-nama sejumlah benua. Meskipun Belimo menguasai lusinan benua, tidak semua benua ini memiliki tuannya sendiri. Dia hanya memiliki lusinan bawahan Half Saint. Totalnya kurang dari 20. Satu Half Saint bertanggung jawab atas sebuah benua. Sementara benua lainnya dikelola oleh Raja Iblis tingkat tinggi dari setiap benua. Sama seperti benua Cloud Shadow. Kalau begitu mari kita pergi ke benua bela diri surgawi. Yang Kai memilih yang acak. Meskipun dia tidak tahu mengapa Yang Kai ingin pergi ke benua bela diri surgawi, Baiya masih merasa tidak nyaman. Merasa bahwa tidak ada yang baik dari perjalanan ini. Pada saat yang sama, di atas gunung yang tinggi di dunia kecil yang misterius, Raja Iblis tingkat rendah berdiri dengan tenang dengan tangan di belakang punggungnya. Sesekali melirik ke arah Chang Tian. Keningnya berkeringat. Raja Iblis pangkat rendah ini secara alami adalah satu-satunya penduduk wilayah yang baru diperluas ini, Huolun. Awalnya, dia cukup senang melihat sesama anggota klan di tempat terkutuk ini. Tetapi setelah mengetahui identitas orang di depannya, dia tiba-tiba merasa seperti sedang berjalan di atas es tipis. Penguasa benua 100 roh adalah eksistensi yang sebanding dengan Saint Iblis. Dan semua orang di wilayah iblis tahu nama Chang Tian. Bagaimana dia bisa berada di sini? Kepala Huolun berputar. Pria kecil yang rendah hati itu tiba-tiba melihat puncak dunia ini. Tidak ada yang bisa tetap tenang. Apa yang membuat Huolun paling tidak nyaman adalah bahwa senior ini telah berdiri di sana sejak dia tiba. Dia bahkan tidak berani bernapas. Saat dia merasa tidak nyaman, Chang Tian tiba-tiba bertanya, sudah berapa lama kamu di sini? Suara yang tiba-tiba itu mengejutkan Huolun. Dan setelah pulih dari keterkejutannya,
Dia segera menjawab, "Tuan, anak kecil ini telah berada di sini selama lebih dari setahun. Ketika kamu pertama kali datang ke sini, seperti apa tempat ini?" Chang Tian bertanya lagi. Huo Lun berkata, "Tidak jauh berbeda dengan apa yang Tuan lihat sekarang. Hanya saja energi dan hukum dunia tempat ini tidak sebaik sekarang. Bahkan wilayah itu telah berkembang beberapa kali selama setahun terakhir." Petik 2. Mengapa ada perubahan seperti itu? Si kecil ini tidak tahu. Huo Lun menyeka keringat dingin dari dahinya. Si kecil ini ditangkap dan dipenjarakan di sini selama 2 bulan. Tetapi suatu hari, sebuah retakan besar muncul di langit dan banyak pecahan benua bergegas masuk darinya. Fragmen-fragmen ini jatuh ke tanah dan meleleh, memberikan perasaan seolah-olah mereka telah dicerna oleh dunia ini. Cerna, Chang Tian mengangkat alisnya. Itu benar. Ini seperti bagaimana kita para iblis memakan sesuatu. Tetapi kecepatan mencernanya terlalu cepat. Dan dengan mencerna pecahan benua, dunia ini secara bertahap mengalami beberapa perubahan. Huo Lun dengan hati-hati melihat ke arah Chang Tian. Kembali. Ragu-ragu apakah dia harus memberitahunya tentang panennya. Ketika dunia ini pertama kali mengalami perubahan, dia telah mengambil banyak hal baik, bahkan mengambil cincin antariksa Half Saint. Dia tidak tahu apakah penampilan Chang Tian di sini ada hubungannya dengan hal-hal itu. Tetapi jika dia memberitahu dia tentang hal itu, bagaimana jika Chang Tian ingin mengambilnya kembali? Ini adalah modal yang tidak akan bisa dia dapatkan bahkan setelah 100 kehidupan. Saat dia mengkhawatirkan keuntungan dan kerugian pribadinya, dia tiba-tiba mendengar Chang Tian bertanya, "Seperti apa retakan di langit itu? Seperti apa pecahan benua itu? Ceritakan lebih banyak tentang itu." Huo Lun menelan seteguk air liur dan dengan cepat menjelaskan semua yang dia lihat di tahun lalu secara rinci. Chang Tian tidak menunjukkan reaksi apapun dan hanya mendengarkan, menyebabkan jantung Huo Lun berdebar. Dia takut jika dia mengatakan sesuatu yang salah, dia akan dihancurkan oleh tembakan besar di depannya ini. Namun, apa yang membuatnya merasa sedikit lega adalah bahwa Chang Tian tidak menyebutkan apapun tentang artefak Half Saint. Benua bela diri surgawi cukup jauh dari benua 100 roh. Tetapi setelah meninggalkan 500.000 pengawal Esprout Snow dan hanya Yang Kai dan Baya yang melaju, kecepatan mereka secara alami tidak ada bandingannya. Beberapa hari kemudian, mereka berdua tiba di benua bela diri surgawi. Setelah bergegas masuk melalui gerbang dunia, Yang Kai berhenti. Baya menoleh untuk menatapnya dan bertanya, "Mengapa saudara yang ingin datang ke benua bela diri surgawi? Apakah ada seseorang yang kamu kenal di sini?" Petik 2. "Tidak." Yang Kai menggelengkan kepalanya. "Aku hanya membutuhkan benua ini." "Kamu membutuhkan benua ini?" Baya mengerutkan kening. "Saudara Baya, tolong tenang. Tidak peduli apa yang kamu lihat nanti. Tolong jangan terlalu terkejut." Yang Kai tersenyum padanya. "Apa maksudmu?" Baya tercengang. Yang Kai tidak menjawab dan hanya membalik tangannya, menyebabkan manik-manik tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Segera setelah itu, dia melemparkan manik-manik itu ke udara dan membentuk serangkaian segel tangan sebelum mengarahkannya ke manik-manik itu. Cahaya yang dalam melesat keluar dan mengenai manik-manik itu. Pada saat berikutnya, cahaya di langit tiba-tiba ditutupi oleh bayangan besar. Baya mendongak dan rahangnya jatuh. Di langit, makhluk bulat dengan ekor lebar muncul, seperti ikan gemuk. Makhluk ini panjangnya 1000 kilometer, dan bayangannya menutupi radius lebih dari 1000 kilometer. Begitu muncul, serangkaian retakan spasial ilusi muncul di sekitarnya. Pada saat yang sama, Baya dapat dengan jelas merasakan ruang di benua ini berfluktuasi, dan lapisan fluktuasi spasial yang jelas menyebar ke segala arah dengan makhluk raksasa di tengahnya. Dimanapun fluktuasi tak terlihat berlalu, retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya memenuhi dunia. Untuk beberapa alasan, pada saat ini, Baya merasa seolah-olah seluruh benua bela diri surgawi telah diperluas. Ledakan. Ini bukan pertama kalinya Baya melihat Gun-Gun. Selama setahun terakhir, dia telah mengikuti Yang Kai dan dibawa ke benua yang hilang oleh Yang Kai. Dia secara pribadi telah melihat Gun-Gun menelan pecahan benua. Namun, itu masih merupakan benua yang telah menghilang. Benua-benua itu telah dihancurkan dan tidak ada satupun makhluk hidup yang selamat. Jadi meskipun dia terkejut, dia tidak berpikir ada yang salah dengan itu dan hanya memperlakukannya sebagai sampah. Namun, ini adalah benua bela diri surgawi, dan benua ini masih utuh, dengan miliaran makhluk hidup yang tinggal di sini. Yang Kai sebenarnya ingin menelannya. Ini benar-benar gila. Saudara Yang, apa artinya ini? Baya tiba-tiba menoleh dan menatap Yang Kai. Niat membunuhnya tersembunyi. Yang Kai bertindak seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa, masih menunggangi Winchester sambil tersenyum dan berkata, "Saudara Baya telah mengirim pesan kepada Yang Mulia tentang kedatangan kita di benua bela diri surgawi, kan?"
Beberapa trik kecil Baya secara alami tidak bisa lepas dari mata Yang Kai. Faktanya, dalam setengah tahun terakhir, Baya memiliki banyak koneksi dengan Bei Limo. Tetapi Yang Kai pura-pura tidak tahu. Bagaimanapun, dalam rencananya, Bei Limo adalah orang kedua yang mengetahui rencananya setelah Chang Tian. Jadi dia meminta Baya untuk memberitahu Bei Limo terlebih dahulu sehingga dia tidak perlu menjelaskan dirinya sendiri kepadanya. Baya dengan dingin berkata, Yang Mulia sedang dalam perjalanan ke sini. Saya harap saudara yang tidak akan membuat kesalahan. Yang Kai berkata, bagus, saya ingin berbicara dengannya secara langsung. Baya tercengang. Dia tidak menyangka Yang Kai bahkan tidak peduli dengan Bei Limo. Tetapi situasi saat ini sangat berbahaya. Jika dia benar-benar ingin bertindak, hanya perlu beberapa hari bagi benua bela diri surgawi untuk benar-benar menghilang. Saat ini, satu-satunya yang bisa menghentikannya adalah dirinya sendiri. Jadi meskipun dia tahu bahwa Winchester bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng, Baya masih dengan dingin berkata, Saudara Yang, tolong berhenti. Jika tidak jangan salahkan raja ini karena tidak menunjukkan belas kasihan. Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya. Karena aku sudah bergerak, aku tidak bisa berhenti sekarang. Saudara Baya, mengapa kamu tidak bertanya kepada Yang Mulia tentang sikapnya? Petik 2. Ekspresi Baya serius saat dia melirik Winchester, yang berada di bawah Yang Kai. Sedikit ketakutan muncul di wajahnya. Dia dengan cepat mengeluarkan item dan menghubungi Bei Limo untuk memberitahunya tentang situasinya. Saat dia berbicara dengan Bei Limo, Gun-Gun sudah membuka mulutnya cukup lebar untuk menelan dunia dan jatuh. Tanpa suara, semua yang ada di jalurnya tertelan. Dan bahkan di bawah tatapan Baya, kota terdekat tertelan ke dalam perutnya. Tidak ada satupun dari jutaan ras iblis yang tinggal di kota yang melarikan diri. Ekspresi Baya tiba-tiba menjadi sangat sengit. Dan saat dia akan menyerang dengan sembrono, Bei Limo mengirim pesan kembali. Melihat pesan dari Sein, Baya tertegun sejenak sebelum mengepalkan tinjunya dengan marah. Sein akan segera tiba. Saya harap brother yang masih bisa tetap tenang. Yang Kai mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, di puncak gunung yang tinggi di dunia kecil yang misterius, Huo Lun berteriak dengan gembira. Tuan, retakan itu. Setiap kali retakan itu muncul di langit, sepotong benua akan ditelan. Bahkan tanpa pengingatnya, Chang Tian sudah memperhatikan ini dan menatap celah raksasa dengan ekspresi antisipasi. Sesaat kemudian, seperti yang dikatakan Huo Lun, pecahan benua ditelan. Seolah membenarkan kata-katanya, Huo Lun berteriak dengan penuh semangat. Lihat, Tuan. Saya benar. Setelah fragmen ini ditelan, mereka akan segera dicerna, tidak meninggalkan apapun. Begitu suara Huo Lun jatuh, pecahan yang telah ditelan itu memang meleleh dengan cepat, seolah-olah benar-benar telah dicerna oleh dunia ini. Dalam sekejap mata, fragmen besar itu menyusut sangat, dan saat jatuh, ukurannya juga menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata T, E, L, A, N, J, A, N, G. Tapi setelah beberapa saat, mulut Huo Lun terbuka cukup lebar untuk mengepalkan tangan. Karena fragmen benua belum sepenuhnya meleleh, hanya sebagian kecil yang tersisa. Dan tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Itu tampak seperti sebuah kota. Sebuah kota, Huo Lun tidak bisa mempercayai matanya. Selama setahun terakhir ini, dia sudah terbiasa dengan pemandangan di depannya. Selain pertama kali dia menuai beberapa manfaat dan mengambil banyak hal baik, sebagian besar waktu lainnya serupa. Tetapi ini adalah pertama kalinya sebuah kota muncul di sini. Saat dia bertanya-tanya apakah matanya mempermainkannya, sejumlah titik hitam kecil tiba-tiba terbang keluar dari kota. Huo Lun menoleh dan melihat bahwa titik-titik hitam ini sebenarnya adalah pembudidaya ras iblis dengan kekuatan luar biasa. Para pembudidaya ras iblis ini jelas tinggal di kota itu. Jadi setelah mengalami perubahan mendadak seperti itu, mereka semua menjadi gelisah dan terbang keluar kota untuk menyelidiki situasinya. Pada pandangan pertama, kota yang telah damai begitu lama benar-benar melayang di udara dan perlahan-lahan jatuh. Semuanya berteriak ketakutan. Huo Lun tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan. Tapi dia bisa dengan jelas melihat kepanikan di wajah mereka dan gerakan yang mereka buat. Semakin banyak titik hitam kecil terbang keluar dari kota. Padat, seolah-olah segerombolan belalang muncul di langit di sana. Namun, masih banyak pembudidaya ras iblis yang tidak cukup kuat yang tersisa di kota. Bergegas seolah-olah akhir dunia telah tiba. Apa yang terjadi? Wajah Huo Lun memucat saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Kota seperti itu, bahkan di seluruh wilayah iblis, tidak kecil. Tapi mengapa kota seperti itu ditelan di sini? Dan dari mana kota ini berasal? Chang Tian masih berdiri di sana. Sosoknya tidak bergerak. Ekspresinya tenang.
Tetapi matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Sesaat kemudian, kota itu perlahan-lahan jatuh ke tanah. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menopangnya dari bawah dan dengan lembut menurunkannya. Selain menyebabkan kota sedikit bergetar dan beberapa bangunan runtuh, kota ini tidak rusak sama sekali. Di dataran yang jauh, mulai hari ini dan seterusnya, ada kota di Menrace baru. Retakan lain muncul di langit saat sebuah fragmen benua perlahan muncul darinya. Retak lagi. Dalam waktu kurang dari 1 jam, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit dan pecahan benua terus-menerus ditelan. Dengan sesekali sosok raksasa sebuah kota turun. Dunia diam-diam berubah. Di luar dunia kecil misterius. Dalam kehampaan. Wajah Baiya pucat saat dia menatap ke depan. Hawa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Tidak semua orang bisa melihat benua yang utuh sempurna secara bertahap digerogoti. Dan ruang setelah digerogoti adalah kekosongan yang kembali ke kekacauan utama. Arus bawah kehampaan menimbulkan badai dahsyat di kehampaan. Dan meskipun dia adalah half saint, dia masih bisa merasakan bahaya di dalam. Jika dia tersedot ke dalam kekosongan ini, dia akan hilang selamanya. Gila. Orang ini benar-benar gila? Baiya menoleh. Sudut matanya berkedut saat dia menatap Yang Kai. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pria ini akan menjadi sangat gila. Benua yang begitu baik telah dihancurkan dalam waktu yang begitu singkat. Benua bela diri surgawi dapat dianggap telah dihancurkan. Bahkan jika itu berhenti menelan saat ini, benua ini tidak akan pernah bisa kembali ke keadaan semula. Bahkan bisa dikatakan karena sebagian telah tertelan, tempat ditelannya menjadi hampa. Di bawah pengaruh kekosongan ini, benua bela diri surgawi cepat atau lambat akan runtuh. Dia terus-menerus melaporkan situasinya ke Beilimo, yang bergegas. The Saint Venerable tidak menanggapi, tapi Baiya masih bisa merasakan kemarahan Beilimo. Orang ini sudah mati. The Saint Venerable pasti akan memotongnya menjadi beberapa bagian tanpa ada ruang untuk negosiasi. Memikirkan hal ini, Baiya memandang Yang Kai dengan sedikit kasihan. Tetapi pada saat yang sama, hatinya juga terbakar oleh gairah. Jika Saint benar-benar ingin membunuh Yang Kai karena marah, bukankah lebih baik dia bertindak? Dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk merebut kesempatan Kaisar Agung dan menjadi Saint Iblis. Sehari kemudian, sekitar 1/5 dari seluruh benua bela diri surgawi telah ditelan. Dan seluruh benua itu seperti sepotong panekuk yang telah dimakan. Hanya pada saat inilah fluktuasi datang dari gerbang dunia di belakang Yang Kai dan Baiya. Dan Beilimo tiba-tiba muncul di dekatnya. Dia telah bergegas jauh-jauh ke sini dan akhirnya tiba. Menyapu sepasang matanya yang seperti Phoenix, Beilimo segera melihat kehampaan yang tak berujung dan merasakan aura aneh yang memancar darinya. Melihat lebih jauh ke kejauhan, dia samar-samar bisa melihat makhluk bulat besar berguling-guling di tepi benua bela diri surgawi. Kemanapun ia lewat, luas permukaan benua bela diri surgawi akan terus menyusut. Mudah untuk membayangkan bahwa tak lama kemudian, makhluk raksasa ini akan mampu menelan seluruh benua bela diri surgawi. Tidak meninggalkan apapun kecuali ruang kosong. Yang Kai, kamu mencari kematian? Beilimo menggertakkan giginya dan berbalik untuk menatap Yang Kai. Niat membunuhnya tampaknya mengembun menjadi zat yang nyata. Yang Kai tersenyum dan bertanya, mengapa Saint begitu marah? Melihat ekspresi tenangnya, Beilimo tersenyum marah. Ratu ini selalu memenuhi semua permintaanmu. Bahkan 500.000 penjaga es Proud Snow telah dipindahkan kepadamu. Dan bahkan Baiya ada di sisimu, melindungimu. Apakah ini caramu membalas ratu ini? Saat dia berbicara, Baiya sudah diam-diam mengedarkan ki iblisnya dan sedang menunggu Yang Mulia memberi perintah untuk segera menyerang Yang Kai. Karena Saint Venerable telah datang, tidak peduli seberapa hebat kemampuan Yang Kai, dia tidak akan dapat menyebabkan masalah. Baiya sepertinya melihat tanah emas terbentang di bawah kakinya dan sedikit bersemangat. Ini benar-benar dosa yang tak terampuni. Yang Kai mengangguk ringan dan berkata, Raja ini secara alami mengetahui kebaikan yang telah ditunjukkan oleh Yang Mulia kepada Raja ini. Justru karena inilah Raja ini ingin menunjukkan jalan yang jelas bagi Yang Mulia. Saat dia berbicara, dia diam-diam mengirim transmisi suara. Jangan membuat keributan. Jangan salahkan aku jika kamu merasa malu. Napas Beilimo tercekat di tenggorokannya saat dia menggertakkan giginya dan mencibir. Menghancurkan benuaku. Apakah ini juga jalan yang jelas? Apakah senior ini harus berterima kasih? Tidak perlu berterima kasih padaku. Kita akan membicarakannya setelah kamu bertemu seseorang. Yang Kai meliriknya. Siapa? Beilimo sedikit mengernyit. Jangan melawan. Saat Yang Kai berbicara, dia mengulurkan tangannya ke arahnya. Beilimo ragu-ragu sejenak sebelum melonggarkan kewaspadaannya. Terutama karena dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Saat ini, dia berada di bawah kendali Yang Kai. Jadi tidak ada gunanya melawan di depannya. Bahkan,
dia mungkin bisa membiarkan Baiya melihat beberapa petunjuk. Pada saat itu, di mana dia akan meletakkan wajahnya sebagai Sein? Tangan besar itu dengan lembut menepuk bahu Beilimo dan dia langsung menghilang. Baiya terkejut dan segera berteriak, "Yang Kai, apa yang kamu lakukan pada Yang Mulia?" Dalam kemarahannya, dia bahkan tidak memanggilnya saudara Yang, melainkan langsung memanggilnya dengan namanya. Yang Kai meliriknya dan berkata, "Saudara Baiya, tolong tenang. Jika Saint Venerable tidak mau, menurut kamu apa yang bisa dilakukan kekuatan saya padanya?" Mendengar ini, Baiya memikirkannya sejenak dan merasa itu masuk akal. Situasi barusan jelas bahwa Yang Mulia tidak menolak, mungkin berkomunikasi dengan Yang Kai tentang sesuatu, menyebabkan dia merasa bingung. Benua bela diri surgawi dalam keadaan seperti itu. Jadi mengapa Yang Mulia tidak segera menangkap Yang Kai dan malah sangat mempercayainya? Di dalam dunia kecil yang misterius, Chang Tian, yang mengamati perubahan di dunia, tiba-tiba mengerutkan kening dan menoleh, hanya untuk melihat sosok anggun muncul di belakangnya. Beilimo, Chang Tian mengangkat alisnya. Chang Tian, Beilimo melihat ke atas dan wajahnya tidak bisa membantu tenggelam. Pada titik ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu siapa Yang Kai ingin dia temui? Dia telah lama mendengar bahwa bocah kecil ini memiliki hubungan yang baik dengan benua 100 roh. Dan Chang Tian bahkan telah memberinya tunggangan sejak lama. Sekarang sepertinya ini benar. Huo Lun tercengang dan tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Jika itu hanya nama Beilimo, Huo Lun tidak akan terlalu memikirkannya. Tetapi kuncinya adalah bahwa wanita berambut perak di depannya ini seperti yang dikatakan rumor. Dan dia benar-benar berani memanggil beri nama Chang Tian, tepat di depan Tuan 100 benua roh. Di seluruh wilayah iblis, hanya ada satu orang dengan gambaran seperti itu. Salah satu dari 12 yang mulia, Raja Iblis Salju. Huo Lun merasa kepalanya pusing. Seorang Raja Iblis seperti dia, tidak mudah untuk melihat Half Saint, apalagi Demon Saint. Tetapi hanya beberapa hari yang lalu, Tuan dari benua 100 roh tiba-tiba muncul di depannya. Dan hari ini, Raja Iblis Salju lainnya telah muncul. Tempat terkutuk macam apa ini? Bagaimana itu bisa menarik begitu banyak tokoh hebat? Dalam kepanikannya, Huo Lun dengan cepat menundukkan kepalanya dan menyapa. Yang rendah hati ini menyapa Yang Mulia. Beilimo hanya meliriknya. Bertanya-tanya mengapa ada Raja Iblis tingkat rendah mengikuti di belakang Chang Tian. Jadi dia tidak memperhatikannya lagi dan hanya bertanya dengan dingin. "Mengapa kamu di sini? Di mana tempat ini?" Baru saja, Yang Kai hanya menyuruhnya untuk mengendurkan perlawanannya. Dan kemudian dia tiba-tiba muncul di sini. Dia tidak menyangka Chang Tian muncul di depannya. Harus diketahui bahwa hubungan antara Saint Iblis dan Chang Tian tidak terlalu baik. Jadi Beilimo tidak bisa menahan perasaan sedikit waspada. Bertanya-tanya apakah bocah kecil ini mencoba menggunakan Chang Tian untuk menyakitinya. Tetapi karena dia telah menanam merek jiwa di laut pengetahuannya, dia tidak perlu melakukannya. "Kenapa Nyonya ada di sini?" Raja ini juga memiliki alasan yang sama. Chang Tian tertawa. Bahkan, dia juga sedikit terkejut bahwa Beilimo akan muncul di sini. "Untuk apa tempat ini? Bukankah anak kecil yang memberitahu Nyonya?" Beilimo dengan dingin mendengus. Bocah kecil itu tidak mengatakan apa-apa. Memutar kepalanya untuk melihat sekeliling. Melihat tidak ada orang lain di sini. Dia bertanya dengan curiga. "Di mana bajingan itu?" "Hei, bagaimana mungkin Saint Venerable berbicara buruk di belakang seseorang?" Suara Yang Kai tiba-tiba datang dari atas. Apa yang harus diperhatikan oleh senior ini? Wajah Beilimo dipenuhi dengan kemarahan saat dia melepaskan Divine Sense-nya. Tetapi dia masih tidak dapat menemukan jejak Yang Kai. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, "Keluar dari sini. Apa yang kamu coba lakukan dengan diam-diam?" "Pan aku bertindak begitu licik?" Yang Kai agak kesal. "Lalu mengapa kamu belum menunjukkan dirimu?" Beilimo dengan dingin mendengus. Jika Yang Kai tidak menunjukkan dirinya, dia merasa bahwa dia merencanakan sesuatu. Jadi dia harus waspada. "Itu tidak nyaman," Yang Kai berkata dengan jujur. Dia bisa menggunakan koneksi dekatnya dengan manik batas misterius untuk langsung mengirim Beilimo masuk. Tetapi jika dia masuk, tidak akan ada yang menjaga luar. Bagaimana jika sesuatu yang tidak terduga terjadi? Beilimo sangat marah. Tetapi dia tidak bisa melakukan apapun pada Yang Kai. Wajahnya sedingin es. Mendengarkan percakapan antara keduanya, Chang Tian mengungkapkan ekspresi tertarik. Jika Beilimo digantikan oleh Yu Rumeng, dia bisa mengerti. Lagi pula, di seluruh wilayah iblis, siapa yang tidak tahu Yu Rumeng memandang Yang Kai dengan cara yang berbeda? Tapi poin kuncinya adalah ini Beilimo. Sikap Yang Kai sangat buruk, tetapi Beilimo benar-benar mampu menanggungnya. Selain itu, metode apa yang digunakan Yang Kai untuk membawa Beilimo ke sini?
Apakah Beilimo tidak memiliki kewaspadaan terhadapnya? Hubungan seperti apa yang dimiliki keduanya? Chang Tian tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa melihat melalui Yang Kai. Dia mengira bahwa dia hanyalah Raja Iblis pangkat tinggi dengan garis keturunan klan naga. Berharap dia bisa menjadi penerusnya dan melindungi 100 benua roh di masa depan. Tetapi siapa yang mengira bahwa Yang Kai sebenarnya diselimuti lapisan kabut? Sementara Chang Tian tenggelam dalam pikirannya, Beilimo juga menemukan keanehan dunia ini. Ada celah ruang besar di mana-mana, dan dari celah ruang ini, fragmen benua terus-menerus ditelan dan dilebur menjadi ketiadaan. Kadang-kadang, 1 atau 2 kota akan terbang ke bawah dan berakar kuat di tanah. Iblis yang tak terhitung jumlahnya akan terbang di langit dengan panik. Tak perlu dikatakan, Beilimo juga tahu bahwa ras iblis adalah semua warga dari benua bela diri surgawi. Dan fragmen yang mereka telan semuanya adalah fragmen dari benua bela diri surgawi. Mengingat semua yang dia lihat sebelumnya, ekspresi Beilimo menjadi serius. Tempat macam apa ini? Dari saat dia memasuki tempat ini, kekuatan tak terlihat telah mengikatnya seperti belenggu, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Terlebih lagi, perasaan yang diberikan tempat ini padanya seperti wilayah iblis, dan bukan wilayah iblis. Ini adalah dunia besar, suara Yang Kai datang dari langit. Beilimo segera mencibir. Lelucon apa? Dunia besar omong kosong macam apa ini? Wilayah iblis adalah dunia besar, dan begitu pula batas bintang. Meskipun dia belum pernah ke batas bintang, dia tahu bahwa sejak Kaisar Agung lahir, hukum batas bintang dunia pasti tidak kalah dengan wilayah iblis. Kedua dunia berada pada level yang sama. Namun, dunia tempat dia berada saat ini tidak dapat dibandingkan dengan wilayah iblis atau batas bintang. Hukum dunia lemah dan energi dunia tipis. Jika tempat seperti itu bisa disebut dunia hebat, lalu apa itu wilayah iblis dan batas bintang? Dunia super besar. Dunia ini belum lengkap, tapi suatu hari nanti. Beilimo mengerutkan kening. Suatu hari? Kapan? Tenang, tunggu dan lihat. Setelah kata-kata ini, tidak peduli bagaimana Beilimo berteriak, Yang Kai tidak menanggapi. Hampir menyebabkan dia meledak dalam kemarahan. Ekspresi Chang Tian menjadi lebih menarik. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan pernah percaya bahwa Yang Kai akan berani memperlakukan Demon Saint seperti ini. Setelah memaki beberapa saat, melihat Yang Kai mengabaikannya, Beilimo menggertakkan giginya saat dia menatap Chang Tian, ingin menanyakan beberapa informasi. Tetapi sayangnya untuknya, punggung Chang Tian menghadapnya. Tangannya di belakang punggungnya sebagai jika dia mengendarai angin, menyebabkan Beilimo menggertakkan giginya. Di belakang mereka berdua, Huo Lun menggigil seperti burung puyuh di musim dingin. Seiring waktu perlahan berlalu, fenomena aneh di langit tidak berhenti bahkan untuk sesaat. Pada satu titik, ekspresi Chang Tian tiba-tiba berubah, dan bahkan Beilimo, yang masih merajuk, berteriak kaget. Chang Tian berbalik dan meliriknya. Mata mereka bertemu dan keduanya melihat keterkejutan di mata masing-masing. Pada saat ini, bukan lagi waktunya untuk marah pada Chang Tian dan Yang Kai. Beilimo maju 2 langkah dan berdiri bahu-membahu dengan Chang Tian. Angin gunung bertiup di wajahnya dan rambut putih salju Beilimo berkibar tertiup angin. Dapatkah kamu merasakannya? Chang Tian bertanya. Beilimo mengangguk ringan. Sepertinya aku tidak salah. Wajah Chang Tian dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia perlahan menggelengkan kepalanya. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan percaya bahwa hal seperti itu akan terjadi di dunia ini. Kalau begitu, aku khawatir rencana Little Boy yang akan berhasil. Rencana macam apa yang dia miliki? Mengapa dia ingin menghancurkan benuaku tanpa alasan? Beilimo bertanya. Chang Tian bertanya. Apakah tanah ini ditelan dari wilayahmu? Beilimo menggertakkan giginya dan berkata, tentu saja. Jika bukan itu masalahnya. Menurut kamu mengapa ratu ini datang untuk menemukannya? Bajingan ini benar-benar menghancurkan seluruh benuaku bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Cepat atau lambat aku akan memberinya pelajaran. Chang Tian tersenyum sedikit dan merenung sejenak sebelum menjawab. Tindakannya bukan tanpa alasan. Dia hanya mencoba memverifikasi masa depan. Beilimo menatapnya dan tidak bertanya lagi. Karena Chang Tian sudah berbicara, jelas dia sudah memberikan penjelasan padanya. Bocah kecil yang memiliki benda di tangannya yang disebut manik batas misterius. Di dalamnya ada dunianya sendiri. Ruang di mana kamu dan saya saat ini tinggal. Tetapi ruang ini memiliki kemampuan untuk menelan ruang lain untuk memperkuat dirinya sendiri. Apa yang kamu lihat di hadapan kamu adalah benua hancur yang telah lama menghilang dari wilayah iblis. Menurut Little Boy Yang, benua yang hilang itu telah lama runtuh. Hukum mereka layu. Dan semua kehidupan telah dihancurkan. Namun, setelah benua yang hancur itu ditelan oleh benda itu, mereka membentuk bentuk embrio dari dunia ini. Bagaimana mungkin?
Bei Limo berteriak kaget, meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi pada benua yang hilang itu. Apa yang dikatakan Chang Tian terlalu sulit dipercaya. Awalnya, saya pikir itu sangat tidak mungkin. Chang Tian perlahan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Tapi setelah melihat adegan ini, saya tidak punya pilihan selain mempercayainya. Bei Limo tertegun sejenak sebelum menoleh untuk melihat celah di langit. Matanya sedikit linglung. Seperti yang dikatakan Chang Tian sebelumnya, lebih baik melihatnya dengan mata kepala sendiri daripada mengatakan 1000 kata. Sebelum dia datang ke sini, dia telah melihat monster raksasa menelan seluruh benua bela diri surgawi. Sekitar 1/5 dari seluruh benua telah ditelan. Dan setelah dia masuk, dia melihat pecahan benua yang telah ditelan jatuh ke dunia ini. Sementara berbagai kota telah jatuh ke berbagai belahan dunia ini secara teratur. Ras iblis yang tinggal di kota-kota itu juga telah ditelan. Jika ini semua ada untuk itu tidak akan menjadi masalah besar. Kuncinya adalah saat dunia ini sedang dilahap, beberapa perubahan terjadi. Perubahan ini sangat halus dan sulit dipahami oleh orang biasa. Tetapi mereka tidak bisa lepas dari persepsi dia dan Chang Tian. Karena mereka telah memperhatikan perubahan ini, Bei Limo dan Chang Tian mulai berbicara. Hukum dunia ini menjadi sedikit lebih padat, dan energi dunia juga menjadi sedikit lebih padat. Seiring berjalannya waktu, perubahan ini menjadi lebih jelas. Kenapa dia melakukan ini? Bei Limo bertanya dengan cemberut. Dia bilang dia ingin memadamkan api perang antara dua dunia dan menemukan tempat lain untuk semua ras iblis. Jawab Chang Tian ringan. Tapi menurutku, dia seharusnya berusaha melindungi batas bintang. Dia sudah menjadi Demon Rache, wajah Bei Limo tenggelam. Jika Yang Kai masih manusia ketika dia pertama kali bertemu dengannya, maka setelah dia benar-benar menjadi iblis, identitas Yang Kai diam-diam berubah dan tubuhnya dipenuhi dengan ki iblis. Jika dia bukan ras iblis, lalu apa dia? Tapi hatinya ada di batas bintang. Chang Tian tersenyum. Bei Limo mencibir. Api perang antara dua dunia tidak begitu mudah dipadamkan. Karena perang sudah dimulai. Jika kita tidak bertarung sampai mati, siapa yang mau menyerah? Kamu benar. Tetapi jika dia memiliki kekuatan yang cukup untuk campur tangan, itu bukan tidak mungkin. Menunjuk Chang Tian. Dan dunia ini adalah modalnya untuk campur tangan. Mereka yang bermain api akan membakar diri mereka sendiri. Wajah Bei Limo dipenuhi dengan kemarahan. Jelas mengatakan ini kepada Yang Kai karena dia tahu bahwa meskipun Yang Kai tidak mengatakan apa-apa, dia pasti memperhatikan mereka. Chang Tian tidak mengatakan apa-apa lagi. Diam-diam mengamati perubahan di dunia ini. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan Bei Limo tidak dapat menemukan apapun untuk dikatakan. Jadi dia hanya bisa diam. Sekitar 5 hari setelah Bei Limo memasuki dunia kecil misterius, retakan di langit menutup. Ketika retakan terakhir menghilang, tidak ada lagi pecahan yang tertelan. Pada saat ini, Bei Limo dan Chang Tian dapat dengan jelas merasakan bahwa dunia ini telah mengalami perubahan besar dibandingkan sebelumnya. Meskipun masih jauh dari sebanding dengan wilayah iblis, itu setidaknya sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Suara Yang Kai sekali lagi terdengar di langit. Senior, ini hanya hasil dari menelan satu benua. Bagaimana menurutmu? Sejujurnya, Yang Kai juga sedikit terkejut. Manfaat yang dibawa dunia kecil misterius ke seluruh dunia dengan menelan benua bela diri surgawi jauh melebihi imajinasinya. Jika dunia kecil misterius benar-benar dibandingkan dengan perut seseorang, maka benua hancur yang dia telan sebelumnya tidak lebih dari sepiring makanan ringan. Manfaat yang bisa mereka bawa ke dunia kecil misterius adalah dunia yang terpisah. Menelan benua bela diri surgawi lebih dari menelan 10 benua hancur. Alasan untuk ini adalah bahwa hukum benua yang hancur telah layu sementara hukum benua bela diri surgawi relatif lengkap. Tidak terduga, tapi masih jauh, Chang Tian berkata dengan ringan. Yang Kai tersenyum. Paling tidak, ini awal yang baik. Saya percaya bahwa selama kita bisa melahap cukup banyak benua, tempat ini suatu hari nanti akan menjadi dunia besar yang sempurna. Dan pada saat itu tidak akan lebih buruk dari wilayah iblis. Bei Limo terkejut. Wah, mungkinkah kamu masih punya ide tentangku? Saya memperingatkan kamu. Tidak apa-apa jika itu hanya benua bela diri surgawi. Tetapi jika kamu berani mengatakan demikian, Bei Limo tiba-tiba mengeluarkan erangan teredam. Wajahnya sedikit pucat. Tidak dapat melanjutkan berbicara. Hanya ekspresi kemarahan yang tersisa. Di wajahnya, Chang Tian menatapnya dengan kaget. Alisnya berkerut seolah dia telah melihat sesuatu. Ekspresi kaget muncul di wajahnya. Setelah hening beberapa saat, Chang Tian berkata, ini adalah kejahatan terhadap dunia. Saint Iblis tidak akan hanya berdiri dan menonton. Jika kamu benar-benar melakukan ini, kamu akan melawan seluruh wilayah iblis. Pada saat itu, akan ada banyak Saint Iblis yang ingin mengambil nyawamu. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini?
Karena sudah ditali busur, saya tidak punya pilihan selain melepaskannya. Suara Yang Kai dipenuhi dengan tekad dan ketegasan. Namun, sejak zaman kuno, mereka yang mencapai hal-hal besar tidak dapat melakukannya tanpa bantuan orang lain. Jadi aku harus meminta kalian berdua untuk membantuku. Bei Limo segera berkata dengan dingin. Saya tidak setuju. Itu bukan terserah kamu. Yang Kai mendengus dingin. Dia masih perlu membujuk Chang Tian. Tetapi dia sudah memutuskan bagaimana harus bertindak di pihak Bei Limo. Benua bela diri surgawi hanyalah permulaan. Jadi bahkan jika Bei Limo tidak setuju, itu tidak akan berguna. Dia hanya bisa menelan wilayah Bei Limo satu persatu. Dan ketika saatnya tiba, Bei Limo tidak akan memiliki siapapun untuk diandalkan. Dalam hal ini, dia tidak punya pilihan. Melihat Yang Kai bertindak begitu mendominasi, ekspresi Bei Limo menjadi lebih buruk. Chang Tian tersenyum padanya dan berkata, Nyonya, tidak perlu terlalu marah. Little Boy yang benar sebelumnya, wilayah iblis tidak akan bisa bertahan lama. Jika kita dapat menggunakan wilayah iblis yang runtuh untuk ditukar dengan wilayah iblis yang utuh, kesepakatan ini tidak akan merugikan siapapun. Bei Limo berbalik untuk menatapnya dan mencibir. Apakah kamu tidak takut dia akan membakar jembatan setelah melintasinya? Chang Tian tersenyum ringan. Umur hidup raja ini terbatas. Saya hanya ingin menemukan jalan keluar untuk 100 benua roh dalam hidup saya. Saya tidak meminta terlalu banyak. Bei Limo tertegun sejenak sebelum tersenyum lagi. Bagus. Selama kamu membiarkan dia menelan 100 benua roh kamu terlebih dahulu, senior ini akan menyetujuinya. Bagaimana? Tidak seperti Saint Iblis lainnya. Meskipun Chang Tian juga merupakan Saint Iblis, wilayahnya hanya memiliki 100 benua roh. Jika hanya benua bela diri surgawi di sisinya yang dilahap, itu tidak akan menjadi masalah besar. Namun, jika 100 benua roh ditelan, maka Chang Tian tidak akan memiliki cara untuk melarikan diri. Terlebih lagi, Yang Kai sudah menyampaikan maksudnya. Jadi dia tidak bisa menolaknya. Tetapi jika dia bisa menyeret Chang Tian ke air berlumpur sebelumnya, kekhawatirannya akan sangat berkurang. Dan dia tidak akan menjadi satu-satunya yang menderita. Chang Tian tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Rencana Nyonya benar-benar bagus. Bei Limo dengan dingin mendengus. Jangan bilang kamu bahkan tidak mengerti ini. Chang Tian mengangguk ringan. Kata-kata Nyonya masuk akal. Mari kita mulai dengan benua 100 roh raja ini. Mendengar ini, Yang Kai sangat gembira. Apakah senior setuju? Jika kamu bisa menjanjikan saya beberapa kondisi. Senior, tolong bicara, kata Yang Kai dengan sungguh-sungguh. Perlakukan semua makhluk hidup di benua 100 rohku dengan baik. Dan jangan biarkan mereka mati tanpa alasan. Yang Kai tersenyum. Tentu saja tidak ada masalah. Bahkan jika senior tidak mengatakan apa-apa, aku tidak akan bertindak seperti ini. Kedua, saya ingin 10 kali wilayah benua 100 roh saya. Chang Tian melanjutkan. Itu tidak akan menjadi masalah. Yang Kai setuju tanpa memikirkannya. Benua 100 roh hanyalah satu benua. 10 kali ukurannya setara dengan 10 benua. Dan Bei Limo memiliki lusinan di bawah komandonya. Ketika saatnya tiba, dia akan dapat membagikan sedikit tanah mereka untuk memenuhi kondisi ini. Terlebih lagi, wilayah yang baru diperluas dari dunia kecil misterius adalah perpaduan dari lusinan benua. Jadi tidak diketahui berapa kali lebih besar dibandingkan dengan benua 100 roh. Bagi Yang Kai, kondisi ini sama sekali bukan syarat. Dia bisa dengan mudah memenuhinya. Ketiga, Chang Tian berhenti sejenak sebelum tersenyum. Syarat ketiga ini sebenarnya bukan syarat. Hanya saja skemamu terlalu besar. Jika kamu hanya mengandalkan Raja dan Nyonya B ini, saya khawatir kamu tidak akan bisa mencapainya. Kamu akan membutuhkan pembantu lain untuk berhasil. Yang Kai berkata, seharusnya tidak ada masalah dengan Rumeng. Chang Tian jelas juga memikirkan hal ini dan sedikit mengangguk. Jika kamu menambahkan Yu Rumeng juga, baiklah, Raja ini setuju. Terima kasih banyak, senior. Yang Kai sangat gembira, dan batu di hatinya akhirnya terangkat. Dia diam-diam berencana untuk segera pergi ke benua 100 roh dan melahapnya. Pada saat itu, tidak akan ada jalan untuk kembali. Aku juga punya syarat, Bei Limo berteriak. Yang Kai dalam suasana hati yang baik dan tidak dapat diganggu untuk berdebat dengannya. Kondisi apa yang kamu miliki? Bei Limo menggertakkan giginya dan berkata, kamu harus tahu bagaimana kondisiku. Yang Kai terdiam sesaat sebelum menjawab. Bagus, setelah masalah ini selesai, saya akan melakukan apa yang kamu inginkan. Meskipun Bei Limo tidak mengatakannya secara eksplisit, baginya, hal terpenting saat ini adalah mendapatkan kembali kebebasannya dan menghapus merek jiwa yang telah ditanamkan Kai di laut pengetahuannya. Bulu mata Bei Limo bergetar dan dia tidak lagi berbicara. Setelah semuanya beres, retakan tiba-tiba muncul di depan keduanya, dan suara Yang Kai terdengar, tolong pindah.
Chang Tian dan Bei Limo saling melirik sebelum keduanya bergegas ke celah dan menghilang dalam sekejap mata. Meninggalkan Huo Lun berdiri di puncak gunung, sedingin es. Baru setelah retakan di depannya menghilang, Huo Lun jatuh ke tanah, terengah-engah. Alasan dia sangat ketakutan bukan karena dia telah melihat dua Saint Iblis, tetapi karena mereka berdua sedang mendiskusikan sesuatu dengan suara yang melayang dari langit. Ketika dia mendengar sesuatu yang seharusnya tidak dia dengar, satu-satunya hasil adalah dibunuh dan dibungkam. Dalam waktu singkat tadi, dia merasa seperti telah berjalan bola-balik di antara gerbang neraka berkali-kali. Untungnya, hasil akhirnya tidak buruk. Beberapa tembakan besar itu tampaknya tidak tertarik padanya, memungkinkan dia untuk mempertahankan hidupnya. Di luar dunia kecil yang misterius, Chang Tian dan Bei Limo keduanya muncul dan secara bersamaan mengalihkan pandangan mereka ke manik-manik di tangan Yang Kai. Mereka berdua tahu bahwa ini adalah manik batas misterius yang telah membentuk dunianya sendiri. Baya menangkupkan tinjunya dan berkata, "Salam, Yang Mulia. Salam, Senior Chang Tian yang agung." Petik 2. Bei Limo sedikit mengangguk. Sementara Chang Tian tersenyum ke arah Yang Kai dan berkata, "Jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku. Aku akan menunggumu dan Saint Venerable Rumeng di benua 100 roh." Yang Kai menangkupkan tinjunya. "Senior, harap berhati-hati." Chang Tian mengangguk sebelum sosoknya berkedip dan menghilang. Setelah dia pergi, Bei Limo memelototi Yang Kai dan mencibir. "Apakah kamu puas sekarang?" Yang Kai tertawa dan berkata, "Saint Venerable tidak perlu terlalu pahit. Jika masalah ini berhasil, itu akan bermanfaat bagi kita berdua." Petik 2. Bei Limo masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Yang Kai tidak memberinya kesempatan. Setelah mengucapkan selamat tinggal, dia juga pergi melalui gerbang dunia. Melihat ke arah Yang Kai pergi, Baya berbisik, "Yang Mulia, benua bela diri surgawi telah dihancurkan. Apakah kita akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja? Lalu apa lagi yang kamu inginkan?" Bei Limo menatapnya dan bertanya. Baya berkata, "Apakah kamu ingin bawahan ini mengumpulkan beberapa orang?" Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya dan membuat gerakan menggorok tenggorokan. "Apa yang sedang kamu coba lakukan?" Bei Limo sangat marah karena dia tidak bisa melampiaskan amarahnya pada Yang Kai. Alih-alih melampiaskan semua kemarahannya pada Baya, "Bisakah kamu mengalahkannya? Jangan membodohi diri sendiri. Beritahu semua Half Saint yang masih berada di wilayah itu untuk pergi ke istana Esprout Snow. Ratu ini memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada mereka." Petik 2. Mengatakan demikian, dia tidak lagi memperhatikan Baya, berbalik, dan berjalan menuju gerbang dunia. Melihat ini, Baya tanpa daya menggosok hidungnya. Tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi dan dengan cepat pergi juga. Benua bela diri surgawi telah ditelan, dan ruang di mana benua ini dulunya sekarang kosong. Dengan turbulensi kekosongan, bahkan gerbang dunia menjadi tidak stabil, dan itu tidak akan lama sebelum menghilang. Jika dia menunggu sampai gerbang dunia runtuh, dia tidak akan bisa pergi. Benua Pantom, Kota Suci. Sebagai pusat wilayah Yurumeng, Kota Suci tampaknya tidak terpengaruh oleh perang antara dua dunia. Itu masih hidup dan ramai dengan orang-orang, dengan komandan kepala iblis dan raja iblis muncul di mana-mana di Kota Suci. 200 km di luar Kota Suci adalah Istana Yurumeng. Pada saat ini, di ruang rahasia di bawah istana, Yurumeng sedang duduk bersila. Satu tangan membentuk serangkaian segel tangan sementara yang lain memegang buah ungu di bawah hidungnya. Saat dia menarik dan mengeluarkan napas, aura ungu buah ungu diserap ke dalam tubuhnya. Hampir semua Saint Iblis telah terluka dalam pertempuran benua Eternal Heaven, dan Yurumeng tidak terkecuali. Gumpalan klon jiwanya telah terputus dan jiwa ilahinya telah rusak. Cedera seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa disembuhkan dalam 1 atau 2 hari. Selama sekitar 1 tahun terakhir, dia terus-menerus menyembuhkan luka-lukanya. Agaknya, itu sama untuk Saint Iblis lainnya yang klon jiwanya dihancurkan. Sekarang, kerusakan pada jiwa ilahinya hampir sepenuhnya sembuh. Tiba-tiba, Yurumeng sepertinya merasakan sesuatu dan membuka matanya. Matanya yang indah seterang bintang, dengan bintang, matahari, dan bulannya mengalir di dalamnya. Matanya seterang bintang di langit malam, menggigit bibir merahnya dengan ringan. Yurumeng mendengus dingin dan menutup matanya untuk terus menghirup buah ungu. Tapi kali ini, tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak bisa menenangkan hatinya. Aura ungu yang telah melayang ke dasar hidungnya seperti domba yang hilang, tidak lagi mengalir ke tubuhnya melainkan menghilang setelah berputar-putar sebentar. Di dalam istana, Yang Kai bergegas ke segala arah saat dia memanggil Yurumeng. Sekelompok penjaga yang mencoba menghentikannya terlempar. Seorang pelayan wanita yang menawan mengikuti di belakangnya, menghalangi jalannya saat dia dengan cemas berkata, "Raja Agung,
Ini adalah istana yang mulia. Jangan terlalu berisik. Jika Saint Venerable mengetahuinya, dia akan marah. Saat Yang Kai berjalan maju, dia memelototinya dan berkata, "Minggir, jangan menghalangi jalanku." Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan dan mendorong pelayan itu ke samping, hampir menjatuhkannya ke tanah. Setelah berjalan-jalan untuk waktu yang lama, dia masih tidak dapat menemukan jejak Yu Rumeng. Tetapi gangguan ini telah membuat khawatir banyak penjaga istana, yang semuanya menatapnya dengan tatapan kosong. Yang Kai berdiri di tempat dan menggaruk kepalanya sebelum menoleh ke pelayan yang baru saja berbicara. "Di mana Yang Mulia? Kenapa dia menghilang?" Pelayan itu menggelengkan kepalanya. Pelayan ini tidak tahu. Yang Kai kemudian bertanya kepada para penjaga, "Apakah kamu tahu di mana Yang Mulia sekarang?" Para penjaga tidak hanya mengabaikannya. Mereka bahkan menatapnya dengan ekspresi serius seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Yang Kai menyeringai dan hanya menutup matanya, diam-diam merasakan. Meskipun teknik rahasia segel hati telah dipindahkan ke teratai pemanasan jiwa oleh Yang Kai, teknik rahasia ini tidak kehilangan efeknya. Jika Yang Kai menggunakan teknik rahasia ini untuk memahami posisi Yu Rumeng, dia akan dapat menentukan di mana dia berada. Tentu saja, prasyaratnya adalah jarak mereka tidak terlalu jauh. Jika tidak maka akan sia-sia. Sesaat kemudian, ekspresi Yang Kai berubah dan dia menoleh untuk melihat ke arah tertentu. Dengan tawa, hukum luar angkasanya berfluktuasi dan dia menghilang.